Bismillah, di video ini kita akan bahas smartphone baru lagi yang rasanya punya kombinasi unik antara spek teknis, desain, hingga fungsionalitasnya. Namanya Realme C71, tapi jangan salah, C71 yang ini punya kelas atau segmentasi yang lebih tinggi. Ya, lihat saja dari RAM-nya yang hingga 8 GB dan masih bisa ditambah RAM expansion sampai 16 GB lagi. Kemudian baterai 6300 mAh-nya yang dibekali kemampuan fast charging 45 watt. Lalu sudah ada NFC-nya dan juga punya kamera 50 megapiksel yang ditemani pulse light yang colorful di dalam frame-nya. Hingga kamera depannya yang sudah tak memakai notch alias hadir dengan punch hole. Yang lagi saya pegang ini adalah warna white swan dengan back cover yang bisa menimbulkan refleksi dengan tekstur bulu atau feather yang sangat cantik. Dua warna lain yang bisa kamu pilih ada violet parrot dan juga forest owl. Saya suka banget deh pas lihat showcase bawaannya senada dengan warna putihnya ini. Case ini juga nampak tidak biasa karena pinggirannya clear, namun sisi belakangnya sedikit buram alias punya efek frost yang elegan. Dengan atau tanpa case, jadinya Realme C71 ini bakal tetap kelihatan menarik sih. Nah, selain case ini, dalam paket penjualannya kita juga akan mendapatkan buku panduan cepat dan garansi, kemudian kabel data Type A to Type C, SIM ejector, dan SuperVOOC adapter 45 watt. Yang mana semuanya dimasukkan ke dalam box kuning khas Realme, namun masih diselubungi box cover warna putih dengan penampakan ketiga warna smartphone ini. Pada sisi belakang box kuning ini, saya juga mendapat informasi bahwa Realme C71 punya rating IP64 untuk ketahanan air dan juga debu. Kemudian punya layar dengan refresh rate 120 Hz dan baterai 6300 mAh-nya tadi bisa dikemas dalam bodi setipis 7,79 mm dengan bobot 196 gram saja. Iya, tetap tipis dan juga ringan. Ini artinya Realme C71 sudah pakai teknologi baterai terbaru yang makin tipis ya. Desain bodinya sendiri cukup senada dengan seri C lain dari Realme, di mana bodinya lurus mengotak dengan back cover lurus dan frame kamera besar berisikan 3 lingkaran yang ditumpuk vertikal dengan tambahan two-tone LED flash. Pada sisi atas bodinya nampak sepi, sementara sisi kiri terdapat SIM tray dengan 2 slot nano SIM card plus 1 dedicated slot untuk micro SD. Di sisi kanan, seperti biasa, ada volume rocker dan juga tombol power, sekaligus fingerprint scanner. Dan terakhir, di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan juga loudspeaker grill. Anyway, mikrofonnya tunggal, namun Realme memberikan fitur AI Noise Reduction Call untuk membantu meredam kebisingan saat merekam suara atau pas lagi teleponan. Output audionya pun mono, namun ada volume booster hingga level 200, 300, bahkan 400% untuk kondisi tertentu yang membutuhkan output power yang lebih besar. Nah, jika butuh menikmati kualitas audio lebih detail, apalagi saat berada di public space atau cafe misalkan, lebih baik gunakan earphone. Bisa berkabel karena Realme C71 masih ada jack audio atau pakai TWS earphone juga. Kebetulan Realme merilis sebuah TWS earphone berbarengan dengan smartphone ini. Namanya Realme T200 tanpa light. Iya beda ya, yang ini fiturnya makin lengkap di mana dia punya ANC 32 decibel, high-res audio dengan kodek LDAC, dan juga mendukung fitur Dual Device Connection 2.0. Yang penting juga, TWS earphone dengan 12,4 mm dynamic bass driver ini juga hadir dengan dukungan aplikasi Realme Link, di mana kita bisa assign touch control-nya buat menyalakan gaming mode agar latency makin rendah. Untuk menikmati konten multimedia yang saya buka di YouTube sih, ini layarnya sudah enjoyable. Iya, layar HD yang menggunakan panel IPS-nya ini bisa saya pandangi dengan nyaman. So, apakah nyaman buat main game juga? Ini jawabannya tergantung ya. Semisal saya yang paling banter main game PUBG Mobile doang, ini sudah oke banget, bisa nyaman bermain di settingan Smooth Ultra dengan gameplay yang sangat lancar. Sementara settingan paling mentok ada di Balance Ultra atau HD High, ya sama lah ya dengan rata-rata smartphone lain di kelasnya. Suhu relatif aman di mana main hingga chicken dinner alias sekitar 30 menitan tak membuat bodi smartphone ini terasa menghangat. Baterainya turun sekitar 5%-an untuk satu sesi di e-wrangle di PUBG Mobile.
Overall, battery life juga aman banget buat seharian, di mana dengan kombinasi penggunaan Wi-Fi dan juga seluler, Realme C71 masih menyisakan baterai 50% setelah saya gunakan selama 24 jam lebih dengan total screen on time yang tinggi, yaitu lebih dari 8,5 jam. Ya, ini memang saya gunakan lebih intens dari biasanya ya, mengingat baterainya jumbo. Tapi ingat, itu baru habis setengahnya saja tuh baterainya. Awet, ya pasti jelas. Nah, untuk mengisinya kembali juga cepat ya, dan ada bonus fakta nih. Selain dengan charger 45 watt bawaan, fast chargingnya juga bisa aktif saat saya gunakan charger laptop yang menggunakan protokol power delivery. Saya ukur bisa tembus 40 watt tuh dengan charger laptop ini. Oh ya, Realme C71 sudah hadir dengan Android 15 terbaru, dan saya sudah dapat software update yang membawa security patch bulan Mei 2025. Launchernya sedikit berbeda, ini versi lebih ringan. Namun, fitur-fitur unggulan Realme tetap hadir seperti mini capsule, air gesture, hingga dynamic button. Fitur basic AI juga sudah mulai Realme terapkan di seri C ini dengan hadirnya Circle to Search hingga AI Eraser untuk foto. Anyway, kamera utama Realme C71 ini beresolusi 50 megapiksel, jadi sudah bisa in sensor zoom dengan 2 kali perbesaran tanpa mengorbankan detailnya. Istilahnya lossless lah. Untuk foto-foto pas cafe hopping atau bikin kopi di rumah juga ini sudah oke. Teman-teman bisa cek hasil kameranya di akhir nanti, sekaligus juga hasil selfie dari kamera depan 5 megapikselnya, yang menurut saya punya ton warna yang pas di kondisi cahaya ideal. Jangan lupa juga simak hasil perekaman videonya yang bisa berjalan di Full HD 30 fps untuk kamera belakang dan HD 30 fps untuk kamera depan. Oh ya, hampir saja terlewat. Infonya Realme C71 ini sudah punya military grade shock resistance dengan armor cell protection yang sudah jadi trademarknya Realme. Jadi harusnya aman banget buat yang pekerjaannya di luar ruangan, gak khawatir saat terjatuh dari ketinggian hingga 1,5 meter. Selain itu, ada fitur Sonic Wave Water Ejection untuk mengeluarkan air apabila terkena hujan atau cipratan air. Jadi, kalau direkap lagi dengan harga tak sampai 2 juta rupiah, kita sudah dapat smartphone yang sangat sedap dipandang, plus baterai jumbo 6300 mAh yang awet dan ngecasnya cepat karena sudah mendukung 45 watt fast charging. Walau begitu, smartphone-nya tetap tipis di 7,79 mm saja, sudah ada NFC-nya, punya kamera 50 megapiksel, dan tetap terlihat kece walau pakai casing. Oke deh, bungkus aja lah ya guys, atau kalau mau simak dulu sampel kameranya, boleh. Sok mangga, videonya saya tutup di sini ya. Jangan lupa cek produk yang muncul dan juga link di deskripsi untuk info promo yang lebih lengkap. Hatur nuhun, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps, panning sambil jalan ya. Paling mentok segini resolusinya. Oke, nggak ada backlight silau. Ini kalau pencahayaannya pas nih kayak gini nih, kira-kira. Oke, sudah enak. Gimana? Audionya disimak juga ya, sambil saya mau naik tangga sedikit. Ada backlight dan
Segini oke nggak?